Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Purwanto Siburkocip, pelaku pembenihan bibit kelapa di sesuai Google Map di sini, Wediboto, Prasutan, Ambal, Kebumen, Jawa Tengah. Di sini Genjah Entok ya Pak ya? Betul, Kebumen, apalagi di akhir-akhir ini yang sangat banyak digemari, bisa diminati pelahan dengan varietas kelapa Genjah Entok Kebumen. Boleh nih Pak ditunjukin awalnya itu seperti apa Pak? Mulai dari awal sampai tumbuh daun Pak. Boleh Pak. Oke, ini sekilas lah kita sebagai petani pelakunya yang dari tumpukan butiran kelapa di bawah ini kebetulan memang butiran kelapa Genjah Entok. Ini kebetulan yang ini otomatis sudah siap sayat untuk kategori ini siap turun lahan untuk siap semai, siap disemaikan. Dari beberapa ragam butirannya itu bagi yang memahami tentunya sudah tidak dipungkiri lagi, ada beberapa ragam dari lingkar butiran besarnya itu juga faktor beberapa keadaan pohon induk yang ada di Kebumen dan juga keadaan musim. Kelebatan tandan juga ada kalanya persentase kecil faktor dari pengaruh untuk besarnya di butiran kelapa Genjah Entok Kebumen ini. Berpengaruh dari cuaca keadaannya Pak ya? Iya, karena pada dasarnya dengan keadaan pohon induk yang memang masih merata-rata, sebagian apa adanya kan hanya tancap tanam, tidak kurang perlakuan bahkan tidak perlakuan, terkecuali dari beberapa yang ada di kelompok tani yang ada perlakuan secara dan bimbingan secara yang lebih, itu otomatis kualitasnya lebih. Dan ini di Kabupaten Kebumen kan terus dibenahi seiring permintaan dan prospek kedepannya untuk hilirisasi di kelapa. Otomatis kelapa Genjah Entok ini jenis Genjah banyak sangat diminati, dan juga belum dari berbagai pelahan yang antar pulau itu masih banyak sangat kebutuhannya, terkecuali program yang ada juga memang masih sangat kebutuhan untuk penanaman di program pemerintah ini. Yang gitu, nah Pak, boleh nanya Pak, yang seperti hijau itu seperti oh iya, ini Pak? Ini dari kita pelaku ini kan otomatis mendekati kering pohon. Dalam definisi kita, tidak semua jenis varietas kelapa itu harus betul-betul kering pohon, itu usia terbaik untuk dibenihkan. Seperti berapa Pak? Maksudnya usia terbaik untuk dibenihkan maksudnya betul-betul kering pohon. Ada kalanya lebih lama kering di pohon juga, katakanlah kasar kata ada dehidrasi, intinya kurang baik. Ada beberapa, misalkan kelapa kopior, ada yang menyatakan itu dari beberapa pelaku justru nanti produksinya juga tidak begitu lama karena kemungkinan faktor MDO di dalam itu sudah terlalu kering. Dan kita selama perlakuan kita selama bertahun-tahun justru terlalu lama kering di pohon juga. Iya, hasilnya kayak seperti stunting di batang, kemudian walaupun itu persentase kecil. Berarti dari pohon langsung dipetik aja atau biarin jatuh sendiri? Kalau keadaan pohon induk yang ada di Kebumen, dari beberapa, ini kelebihan Genjah Entok Kebumen ya, otomatis mampu produktif yang ada sampai 50 tahun lebih. Kalau keadaan pohon induk tinggi, tuntutannya memang kita turunkan kita kerek ya, katakanlah orang Jawa bilang kita turunkan dengan tali. Tentu saja itu untuk mengurangi benturan, keadaan turunnya itu di lahan yang keras. Apalagi sebagian yang ada itu pohon induk, sebagian bawahnya itu ya mungkin tepi jalan, bebatuan, itu sangat berpengaruh dengan ketumbuhan. Walaupun butiran ini sebetulnya udah sangat perfect, sangat bagus, tapi karena mungkin faktor benturan lainnya kan nanti mempengaruhi di ketumbuhan. Pak, dari yang kayak gitu Pak, maaf, yang butiran itu kan ada ini Pak, sayatan ini Pak. Ya. Di umur berapa Pak? Sayatan ini kita lakukan apabila kita yang turun kering pohon ini mampu terus kita sayat.
dari beberapa yang mendekati kering pohon, kita juga kondisikan dengan keadaan cuaca. Otomatis sebagian memang seperti dari kejauhan di sana dilakukan pengeringan. Nanti ketika memang sudah betul-betul kering, kita sayat, kita semaikan. Seperti ini kita sudah siap jalankan. Nah, menghindari pembusukan, tentunya perlakuan juga penyemprotan, kemudian di tahapan-tahapan berikutnya. Berarti sebelum tumbuh daun disemprot apa tuh, Pak? Yang perlakuan penyemprotan fungisida di jamur itu. Berapa kali, Pak? Nanti apalagi seumpama musimnya hujan, itu kan tentu perlakuannya lebih. Nanti buat manfaatnya biar bisa tunas ya, Pak? Manfaatnya bukan di ketumbuhan. Kalau riset yang dilakukan di Balai Palma memang betul-betul di Dukuh ini, di Poto Prasutan Ambal Kebumen, itu ada Prof dari Balai Palma, Prof Ismail Maskromo, bagi beberapa orang pertanian teman-teman, itu kalau untuk ketumbuhan pernah dilakukan di sini, riset dilakukan perendaman dengan larutan bayonet. Kalau untuk penyemprotan di fungisida kan menghindari jamur itu pada nantinya terjadi kebusukan yang mempengaruhi ke maksimalnya dari pertumbuhan itu. Akhirnya tidak tumbuh, meskipun tumbuh belum masih kecambah nanti terjadi pembusukan. Itu yang kita lakukan selama ini, itu ada perkiraan begitu. Berapa lama, Pak, dari menumbuh tunas kecil itu, Pak? Dari yang semprot tadi fungisida? Ini Oke, ini sebentar saya ambilkan. Ini kebetulan dari beberapa yang terjadi kesuburan. Yang ini sudah baru betul-betul tunas kecambah turun ini. Nah, berapa lama, Pak? Ini purata kering pohon setelah kita sayat, kita semaikan. Purata katakanlah yang kering pohon itu 2 bulan sampai 3 bulan lah. Pada dasarnya ada juga setelah kita menanda dari pelakuan, ada juga yang mengalami kelambatan. Entah faktor alasan yang embrio yang ada di dalam, wong Jawa ngomong alasan tertentu di beberapa pohon induk itu memang mengalami kelambatan. Tapi itu kan memang sebagian kecil saja. Puratanya itulah 2 bulan, 3 bulan keluar tunas ya. Berarti ada, Pak, yang contohnya udah tunas kecil, Pak? Selain ini, Pak? Ada, nanti setelah ini nanti kita pergi ke Semean, di Semean yang ada puratanya kita sudah lakukan penyemaian beberapa bulan lalu, itu sudah mulai keluar tunas, katakanlah sudah kecambah ya. Oke. Oke, ini resiko serta tantangan serta pembenahan, evaluasi dan terus evaluasi dari kita pelaku pembinaan bibit kelapa. Bagaimana faktor tidak tumbuh, bagaimana mengurangi resiko ketika tumbuhan, bahkan semaksimalnya sampai resiko tidak layak salur benih ke pelahan pembeli dalam skala berapapun. Ini terus dan terus menjadi pekerjaan bagi kita seiring masih sangat terbatasnya. Ini faktor tentunya sebagian kecil musim ya, kita juga tidak memungkiri sebagian diantaranya faktor keadaan butiran yang kurang tua sudah terpetik. Karena bagaimanapun apa adanya, kita tidak mungkin mengecek di pemetik walaupun yang sudah kompeten untuk satu persatu kita turun di lapangan, itu tidak memungkinkan untuk itu. Iya. Ya. Ini seperti yang ada di sini, walaupun setelah betul-betul sama dalam keadaan kering pohon, siap kita semaikan, terjadi purata di ketinggian ketumbuhan yang dengan jarak yang berbeda juga. Ini juga waktu penyemaian ini masih di cuaca yang memang masih banyak curah hujan yang tiba-tiba, kemudian panasnya juga panas yang lebih memang sangat berpengaruh, karena pada nantinya ada sedikit terjadi kegosongan di kecambah itu. Makanya ini diapain, Pak, kalau kayak gini, Pak? Kalau ini sudah dilakukan penyemprotan rutin fungisidanya.
dari beberapa daun yang ada, tuntutannya juga kita rata mungkin paling tidak per 15 hari kita lakukan penyemprotan di pemberian nutrisi daun, insektisida juga, karena kan ini misalkan seperti ini sedikit terjadi penyerapan. Ini biasanya kan dari semut serta kutu itu kan memang di ujung-ujung daun ini, bahkan di daun ini memang belum kembang. Ada hamanya berarti? Iya, itu kutunya kebanyakan yang berbentuk kutu terkecuali semut itu mirip sekali dengan kutu rambut di di kepala manusia. Itu karena apa Pak biasanya Pak? Musim ya Pak? Cuaca juga ya? Musim berpengaruh. Belum lagi nanti yang mutlak seperti pelawan apa itu yang di kutu kebul putih itu. Yang waktu musim kupu-kupu itu nanti dia beranak pinak itu juga aduh satu lumayan bagi kita untuk di pelaku pembenihan bibit. Bahkan bukan hanya di bibit kelapa otomatis berwujud tanam bibit perlakuan bibit di berwujud tanaman apapun seperti ini mungkin alpoka di pembibitannya kan dia menempel di daunan. Itu perlu perlakuan yang intens. Biasanya kalau di siap tanam itu di usia berapa Pak? Yang kayak gini Pak? Oke, siap tanam yang seperti kita tahu dari Balai Palma kan standarnya itu setengah meter 50 tidak dihitung di butiran kelapa, 2 jengkal setengah mulai pangkal ya, kita hitungnya mulai pangkal. Tapi seiring sekarang ini memang banyak ada sebagian pelaku dan banyak membuktikan ketika memang betul-betul di lahan di beberapa serangan hama tidak dikhawatirkan, sebetulnya turun lahan di ketinggian yang lebih pendek itu juga lebih bagus di perangsangan akarnya. Di antara beberapa bibit yang kita kirim ke antar pulau juga tentunya mengurangi stres ketika pencabutan akar otomatis putus dari lahan penyemaian itu juga sedikit berpengaruh. Iya. Dan kita sudah membuktikan kita tanam di ketinggian 1 jengkal itu 20 cm, lahannya kondusif juga memang pertumbuhannya lebih bagus. Cuma beberapa orang awam kan kalau menyatakan lebih tinggi nanti kan lebih cepat besar juga. Sebetulnya usia hanya selisih per pot bulan itu tidak signifikan, tidak beberapa signifikan. Terkecuali dari beberapa pelaku itu memang yang ada menuntut dongkelan seperti kebutuhan satuan untuk didongkel, pingin instan, pingin ada contoh botolnya berbuah itu sudah lain lah, karena itu kan itu didongkel ketika sudah berbuah, ketika usia 4 tahun, 3,5 tahun begitu. Boleh ditunjukkan Pak yang Oke, kita ke tempat yang lain yang masih lebih kurang ada juga yang berkecambah. Ini dari blok sini misalkan beberapa 1,5 sampai beberapa 2 bulanan yang lalu ini mulai ketumbuhan di kecambah. Lain-lainnya juga harapkan kemudian menyusul. Untuk persentase ketumbuhan yang sudah kita alami beda musim juga juga pada dasarnya nanti beda. Kalau dari kita pelaku pembenih kita memilih musim yang kurang curah hujan, itu pasti. Ketika sumber air mampu kita atasi, otomatis kelembaban di pembenihan ini ibarat kata mampu kita atur. Curah hujan yang berlebih nanti kan yang sudah ya itu pembusukannya yang luar biasa. Terlalu lembab, terlalu banyak kandungan air di dalam serabut, itu perkiraan kita yang membuat banyak terjadi kebusukan, gagal tumbuh. Pada dasarnya juga gagal ketumbuhan sampai akhir. Ada kalanya sudah tumbuh tunas tapi mati sampai baru di dalam serabut sudah tumbuh tunas, sudah mati karena jamur, karena pembusukan jamur itu. Berarti lingkungan yang paling bagus adalah yang gersang Pak. Kalau untuk perlakuan kita keseimbangan sebetulnya kan kalau standarnya kita letakkan di tempat panas, kita bagi paranatnya. Tapi kalau kita sendiri pelaku itu kan masih dalam pembenahan untuk itu di kuantitas yang lebih banyak yang kita lakukan masih menentu. Kalau itu seumpama makanya
cuaca, intinya musim yang menjadi pilihan kita lebih baik masih menjadi pilihan itu musim hujan. Kalau ini di varietas lain, ini jatuh dari pohon induk itu di kelapa ganja coklat. Ditanam Pak? Enggak ditanam. Ini kenapa ini juga tidak dilakukan penyayatan, jatuh dari pohon di sebelah ini, di yang aneh. Ini dari beberapa diantaranya kan ibaratnya sudah kecambah. Ada yang sudah 3 cm, 5 cm. Rata-rata 2 bulanan ya Pak? 2 bulan 3 bulan. Biasanya kalau pemesanan yang seperti apa? Yang dipesan, Pak? Untuk pemesanan purata dari pembelian satuan puluhan, orang pada umumnya menghendaki di siap tanam. Ya, 50 cm ke atas lah, misalkan begini. Iya. Ini bibit belum sortase ya. Ini udah siap tanam Pak? Nah, ini udah siap tanam. Siap berapa aja Pak? Berapa? Ini dari petik pohon kita ini lebih kurang di 6 bulan sampai 7 bulan setengah. Ini betul-betul dari pangkal ini di 50 55 lah. Kita lebih kurang kalau 1 jengkal kan kita ambil ukuran di 20 cm. Ya, masih sedang akar juga sudah tumbuh. Sebagai kelebihan di ciri sifat kelapa ganja ini, bahkan di antara beberapa di antaranya satuan belum tumbuh tunas, kelapa ganja entok sudah tumbuh akar. Justru itu ciri sifat bagus di bibit, karena kan perkembangannya bagus. Jadi ini siap tanam Pak? Siap tanam. Itu yang saya katakan di awal, dari beberapa praktisi menyatakan ketika ditanam dalam keadaan lahan yang memang tidak dikhawatirkan adanya, minta maaf, seperti hama babi apa lebih pendek sebetulnya juga lebih bagus ditanam. Karena kan perkembangan akarnya memang lebih bagus. Bahkan dari beberapa pelaku pembelian sekarang ini yang seperti di Jawa Barat itu, yang ada yang mempraktekkan tanam selagi dari butiran belum tumbuh tunas, itu juga ada bagusnya. Nanti kalau memang itu tumbuh tunasnya gagal, memang dilakukan tanam ulang. Itu sudah ada yang mempraktekkan. Kalau saya sendiri, memang saya dengan abang saya sendiri mempraktekkan 1 jengkal kita tanam, pertumbuhannya memang bagus. Iya. Boleh Pak ditunjukkan cara nanamnya? Oke. Pada dasarnya kan, nah ini kan beberapa kita ada selama tahunan kita ini menjual, baik penjualnya itu datang langsung ke sini, untuk beberapa fenomena sekarang kan kita jual secara online. Itu membandingkan dari penjual yang sama di waktu yang sama, pertumbuhannya beda. Dari orang awam padanya kan ada kalanya mereka membeli, menanam, hanya sebatas besarnya di butiran kelapa. Seperti penyuluhan dari Balai Palma di Kementerian Pertanian tentunya, untuk sekarang sangat pentingnya lubang tanam. Itu dari beberapa pembeli kita di manapun, tentunya apabila komunikasinya cukup, bahkan sebelum atau selagi bibit kita kirim antar pulau, itu lubang tanam sudah tersiapkan. Berarti ya, tanam seperti di ini apa langsungan Pak? Oke, untuk penanaman tentunya butiran kelapa ini kelihatan. Untuk perangsangan akar dan haba. Ini kalau memang belum, untuk setinggi ini mampu kita tanam hanya 75% dari butiran kelapa, atau bahkan separuh 50% dari butiran kelapa kita tanam. Tapi lubang tanamnya memang di 1 meter persegi. Dan untuk penimbunannya, untuk di lahan yang rata itu, di penimbunan pertama kita kurangkan dari level tanah. Nanti kita secara berkala mungkin 4-5 bulan kita lakukan penambahan penimbunan di lubang tanam itu, di tempat ini, di penanaman bibit. Jaraknya berapa ini Pak? Kalau misalkan kita nanam ada 100, itu jaraknya berapa senti Pak dari jarak per bibit? Nah, fenomena yang ada dari beberapa orang dengan pendidikan sendiri,
ketika jarak tanam maksimal per hektar itu di 7, ada kalanya memang intinya yang melebihkan, ada kalanya yang mencoba menanam dengan jarak yang lebih pendek. Alasan mereka tentunya ingin melebihkan jumlah dari kesiapan lahan yang mereka punya dari beberapa diantaranya. Tentunya nanti kalau memang sangat rapat, kekurangannya walaupun bibit ini jenis bibit yang lambat meninggi, tetap ada persentase lebih cepat meninggi karena faktor teriknya mentari itu kan otomatis banyak rimbun, ada kerimbunannya. 7x7 jarak yang sangat bagus. Nanti apabila kalau mau dilebihkan mungkin di 6x7, walaupun praktek lapangannya ada yang secara lebih rapat, itu memang pada nantinya di kemudian tahun, berpuluh tahun ada kelemahan tersendiri. Berarti habis ditanam apa Pak perlakuannya Pak? Habis ditanam perlakuannya ketika jenis kelapa ini kan masih ada nutrisi di dalam. Awal lubang tanam itu dikasih pupuk kandang, fermentasi. Apabila dari beberapa pelaku yang sudah ada di kita yang bahkan sampai ke sini, yang mampu secara finansial tentunya mereka membeli media tanam karena mereka tidak cukup waktu untuk pencarian sendiri di pupuk kandang itu kan pupuk kandang sudah ibaratnya lebih bagus sudah ditaruh sebelum ditanam, bahkan lebih lama lebih bagus sampai 1 bulan sebelumnya pun apabila di lahan secara banyak, apabila tidak ditakuti adanya keguguran tanah itu sudah ditaruh di bawah pangkal di lubang tanam. Pada prakteknya sedikit perangsangan pupuk kimia ada, tapi masih batasan sedikit lah. Untuk pemupukan kemudian masih berjarak nanti di 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan sebelumnya. Boleh ditunjukin Pak pohon yang sudah berbuah tapi pendek Pak? Usia berapa gitu? Oke, nanti setelah ini kita tunjukkan pohon yang pendek di usia 3 tahun mulai belajar berbuah. Ya, nanti kita ke sana, ke yang lebih detail ke arah yang sana. Ini nanti bisa di di jeda dulu, di off dulu. Pak, kelebihannya apa sih Pak kalau kelapa genjah ini Pak? Kelebihan kelapa genjah entok Kebumen terkejut tentunya sifatnya yang genjah cepat berbuah. Ini di sini salah satunya, walaupun ini salah satu pohon yang walaupun sudah berbuah sempat terkena serangan hama wawung. Orang Jawa bilang wawung, ada yang menyurat tanduk. Itu kalau bahasa latinnya apa saya sendiri sudah lupa. Nah, terkecuali dari kelapa genjah entok Kebumen cepat berbuah, sangat lambat meninggi, itu juga salah kelebihan yang menjadi alasan disukai pelahan. Walaupun cepat berbuah dan lambat meninggi di kelapa genjah entok Kebumen. Untuk waktu mulai belajar berbuah diestimasi 3-4 tahun. Walaupun beberapa penanaman di lahan yang sangat subur itu dari testimoni pembeli-pembeli kita, pelahan kita, ada yang 2 tahun memang sudah mulai belajar berbuah. 2 tahun itu posisi belum ada batang keras, ibarat kata masih 1 jengkal dari tanah, setengah jengkal dari tanah. Ini walaupun belajar berbuah juga sudah memutar di mayangnya. Tentunya dari beberapa peminat pelahan genjah entok Kebumen, ada yang menanyakan, yang masih awam, apakah mampu dinira. Untuk penjualan kita sendiri sudah ribuan yang memang ditanam pada nantinya diwacanakan untuk dinira. Dan kelapa berarti, Pak? Ya, dinira terus dibikin apa Pak? Tentunya seiring sangat kekurangannya krisis di kelapa
Jawa ya, ininya kelapa gula merah itu kan sekarang sangat krisis, kebanyakan kelapa rafinansi itu menjadi poin ketika pada nantinya tersemogakan kemudian lebih banyak peminat di generasi milenial itu untuk untuk pohon kelapa Genja Entok Kebumen itu diproduksi di Nira untuk hasil kelapa untuk hasil di gula merahnya itu. Tentunya nilainya untuk sekarang juga harganya memang lumayan, apalagi pada nantinya untuk ke depan skala yang lebih mampu untuk tembus untuk harga ekspor itu pasti nilai finansialnya sangat-sangat lebih. Ngomong harga berapa Pak? Satu bibit atau borongan gitu? Nah, ini di satu untuk harga ini terkadang salah satu kendala kita susah bagi orang penyampaian ke orang awam, kok terasa mahal apapun itu, dan alasan tertentu tentu saja bagi mereka yang membeli tidak di tempatnya langsung ada sedikit reputasi terasa sangat murah, karena ketika murahnya argumen itu murah pada waktu itu apakah ini asli, itu tentunya kesinambungan dari tempat mereka membeli. Harga ini sangat kenaikan harga signifikan, kita katakan memang jujur saja 1 tahun bahkan baru 8 bulan ini. Dari dulu harga dari masih di 12.000, 15, 20, untuk sekarang kan memang ibaratnya ya udah 2 kali lipat harga. Karena itu laris manis ya Pak. Makin banyak permintaan, sebagian kan memang di pelahan yang kapasitas besar. Di beberapa pelahan antar pulau kebutuhannya memang sangat banyak. Sebagian program pemerintah itu jelas ya, apalagi di waktu anggaran belum diakukan ke yang lain, bahkan program ketahanan pangan itu diwajibkan. Sempat di 3 atau 4 tahun, sekitar 2-3 tahun dulu kan sempat di berapa persen ketahanan pangan itu harus kelapa, karena untuk lebih di tanaman kelapa itu sempat, walaupun apapun varietas itu nanti tergantung dari beberapa pengadaan di tingkat desa atau kecamatan, kabupaten begitu. Khususnya di tempat Bapak Purwanto ini pengiriman udah berapa banyak Pak? Dan berbagai wilayah di mana aja Pak? Oke, pengiriman kelebihan kita untuk iklan ya. Ada kalanya pertanyaan dari beberapa penanya kita kirim tidak ada batasan. Otomatis yang kita harapkan itu ya paling tidak pembelian di minimal standar kargo, karena untuk pengiriman antar pulau kan biasanya per 11 kg pertama. Ongkir 1 sampai 5 pohon itu sama. Itu makanya kita agukan ketika ada peminat kelapa Genja Entok Kebumen ini kan cocok ditanam bahkan di pekarangan rumah. Nah, ininya yang pendek, bahkan selisih 1 meter sampai 1,5 meter di pelepahnya, ya kita ajukan untuk minimal pembelian di 5 lah untuk pengiriman kargo. Biasanya di wilayah mana aja Pak? Luar Jawanya Pak? Apa di Pulau Jawa aja? Mengenai penjualan kita, otomatis pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada pembeli kita, pelahan kita di beberapa wilayah antar pulau. Bahkan terima kasih Sudikiranya telah memberikan testimoni di beberapa lahan subur. 2 tahun sudah mulai belajar berbuah, ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun. Itu bahkan real Sudikiranya mereka memberikan video kepuasan tentang testimoni sudah berbuah. Alhamdulillah bibit saya di Halmahera ikut Maluku ya, di Ujang Maluku sudah tertanam, di Sulawesi Utara tentunya di kuantitas yang berbeda-beda. Ada kalanya di lahan yang mereka mencoba di satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Ya. Berarti sekali kiriman ribuan Bapak ya? Kalau untuk kebutuhan ribuan yang sudah kita lampaui di tahun kemudian, tentunya di jumlah tertentu kita perlu pengindenan. Karena kan alasan kenapa bibit kelapa itu naik drastis kan bibit valid. Nah, tentang validasi ini juga menjadi pekerjaan, menjadi kadang di beberapa pembeli yang jauh itu juga sudah menjadi malas, karena bahkan tidak hanya 1 kali mendapatkan bibit yang tidak sesuai keinginan, dalam arti kata Genja Entok.
fenomena hukum pasar itu sudah menjadi rumus pada intinya apa memanfaatkan dari tingkat kebutuhan permintaan yang banyak, otomatis minta maaf banyak daripada pembeli mendapatkan bibit yang tidak sesuai kualitas, tidak sesuai varietas. Itu yang sering diperbincangkan di media sosial. Nah, ada kalanya orang yang teliti yang memang sudah ingin ya rela mendatangi, walaupun mendatanginya itu nanti secara kebetulan ada arah ke Kebumen, ataupun paling tidak minimal lah kalau dari kita sebagai petani pelaku pembenihan bibit kelapa, ya dimanapun para calon penanam membeli dengan siapapun kapanpun, ya paling tidak mempelajarilah ciri-cirinya, ciri untuk validasi kelapa Genjento itu Kebumen itu bagaimana. Bahkan apalagi di akun-akun ya intinya media sosial lah, tidak perlu kita sebutkan, kan sudah sangat amburadul untuk penjualan itu. Kenapa banyak di sana harga sekian, di sini sekian. Nah, itu yang menjadi perbandingan dari beberapa pembeli. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.